Tanaman pala adalah merupakan aset untuk kehidupan berkelanjutan di dalam keluarga. Karena tanaman pala ini usianya bisa ratusan tahun lebih, jadi bisa diturunkan ke anak cucu berikutnya. Untuk itu, mari sahabat tani, kita tanam pohon pala untuk investasi ke depan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Asep Sumantri. Kali ini Asep Sumantri akan berbagi pengalaman cara membuat atau menyemai bibit palas dari biji supaya cepat tumbuh dan menjadi tumbuhan yang baik dan bagus. Pertama yang harus disiapkan adalah lokasi. Kedua, biji pala yang sudah dipilih yang seperti ini, yang sudah dipilih untuk mana yang baik untuk bibit. Dan juga ini tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam dalam pengupasan. Ini harus segera dijambang. Yang ketiga, media yang digunakan yaitu di sini adalah pasir. Kalau ada pasir sungai yang lembut atau halus. Yang ketiga, debok pisang atau batang pisang seperti ini. Nah, inilah untuk kawan-kawan mengapa banyak orang yang menjambang biji pala gagal. Karena yang kemungkinan biji pala ini udah pernah dijemur atau sudah lebih dari 24 jam. Yang kedua, medianya. Kalau dengan media tanah ini nantinya akan mengalami kesusahan karena apa? Media tanah adalah keras. Yang kedua, biji pala jangan sampai pecah. Itu yang harus diperhatikan. Nah, medianya seperti ini, pasir yang sudah disusun. Mengapa saya menggunakan media pasir? Karena pasir ini pertama, ini gampang basah dan gampang kering. Kalau basah pun ditekan-tekan kayak gini nggak mungkin mau keluar air, jadi menggunakan media pasir supaya buahnya nggak busuk. Setelah medianya ini semua siap seperti ini, baru kita mulai menyusun. Menyusunnya pun jangan terbalik, karena apa? Ini nanti akan keluar tunas dari sini, bukan dari ujung ya, tapi dari pangkalnya. Nyusunnya pun harus begini bentuknya, disusun. Ayo deketin kamera, tolong. Nah, jangan terlalu dalam. Ini tebalnya media pasir antara 7 cm sampai 15 cm. Ini disusun secara rapi seperti ini. Nanti untuk memudahkan pada waktu pencabutan mau pindah ke polybag dari penyemaian ini. Nah, seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena nanti akan tumbuh seperti ini. Ini contohnya. Yang pertama kali tumbuh ini bukan tunas. Ini bukan tunas ya. Ini adalah merupakan akar tunjang. Nah, setelah keluar akar seperti ini
antara 7 sampai 15 hari atau 1 sampai 2 minggu ini baru akan keluar tunas. Keluar tunasnya bukan dari buah pala ini. Ini nanti keluar tunasnya dari akar tunjang ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang pertama keluar, ini adalah akar tunjang. Setelah akar tunjang lo dekatin. Nah, setelah keluar akar tunjangnya ini, dari akar tunjang inilah akan tumbuh tunas ke atas. Nah, ini yang ke atas ini tunas. Jadi, makanya saya bilang mengapa harus ditidurkan, tidak boleh dijengking kayak gini. Kalau kayak gini nanti susah, dia tumbuh ke bawah, ke atasnya susah. Nah, ini contohnya. Nah, dengan media pasir ini akan mudah jabutnya setelah sebesar ini. Ini akan mudah. Ini teman, tutup. Yang penting rapet atasnya. Ini. Nah, ini kalau sudah tertutup seperti ini jangan terlalu sering disiram. Kalau masih ada hujan 1 minggu sekali atau 10 hari sekali nggak usah disiram. Karena apa? Medianya pasir ini udah basah. Setelah tersusun rapi seperti ini, baru ditutup atasnya dengan menggunakan gedebok pisang atau batang pisang seperti ini. Tutup yang rapi. Nah, apa intinya? Gedebok pisang ini untuk menahan uap supaya pasirnya nggak terlalu kering. Tapi kalau sudah lebih dari seminggu atau 10 hari nggak hujan, ini boleh disiram tapi nggak boleh terlalu basah. Hanya sekedar untuk membasahi aja. Karena apa? Kalau terlalu basah, biji ini akan busuk. Ini kalau terendam air atau medianya itu terlalu basah, ini yang kebanyakan orang gagal seperti ini. Karena terlalu basah. Terus posisinya nggak boleh kena matahari langsung, tempat untuk menjambangnya juga nggak boleh kena air hujan secara langsung, karena kena air hujan secara langsung pasir ini akan basah terus. Nah, nanti setelah tumbuh sekitar 2 minggu ini keluar akar tunjangnya, kita biarkan dulu gedebok pisang ini jangan sampai dibuka dulu. Setelah 1 minggu kemudian atau 2 minggu kita lihat kalau sudah mulai keluar tunasnya yang ke atas seperti ini, barulah gedebok pisang ini kita buka pelan-pelan. Kita buka satu persatu, biarkan tunas ini ke atas dengan tinggi kurang lebih antara 5 sampai 8 cm batangnya ini, baru kita pindah ke polybag. Pemindahan bibit pala dari jambangan ke polybag. Yang pertama harus kita perhatikan adalah unsur campuran yang akan dimasukkan ke polybag. Yaitu pertama kita harus mencari tanah yang gembur, khususnya tanah di atas permukaan, kurang lebih kedalaman sekitar 20 cm, karena itu akan bagus, banyak humusnya. Satu bagian tanah, kemudian dicampur dengan pupuk kandang 1 bagian juga. Untuk penyubur ditambah kompos yang udah jadi seperti ini. Kemudian ditambah sekam padi 1 bagian, pasir setengah bagian. Nah, adapun fungsi-fungsinya daripada sekam, menurut yang saya baca, sekam itu adalah merupakan pengganti kapur dolomit, tapi sekam yang sudah dibuat arang atau yang sudah difermentasi. Karena di dalam sekam itu banyak kandungan unsur-unsur haranya seperti kalsium, magnesium. Di samping untuk membunuh resiko terjadinya jamur. Sedangkan pasir
Pasir ini merupakan campuran untuk membuat supaya di dalam polybag tanahnya menjadi gembur. Sekali siram juga mudah basah, namun juga cepat kering. Jadi tanah yang ada di polybag tidak terjadi becek, sehingga tidak menimbulkan layu pada tanaman yang akan kita pindahkan ke dalam polybag. Nah, setelah semua bahan-bahan ini kita aduk, kita jadikan satu. Kemudian kita masukkan ke polybag. Setelah dimasukkan polybag, barulah kita memilih bibit pala. Nah, ini melanjutkan yang kemarin yang mau penjambangan dipindah ke polybag. Nah, adapun seleksi dari biji pala kemarin yang sudah saya seleksi, kemudian dijambang, dan kemudian ini siap untuk dipolibagkan. Ini ada ciri-ciri lagi, ciri-ciri bibit yang bagus, yang baik untuk pembibitan, yaitu dari biji, dari batang yang pertama pokok, dari batang, terus dari buah, dari bijinya. Kemudian setelah jadi bibit kayak gini pun ini masih diseleksi lagi. Biasanya ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Pada dasarnya batang pala ini yang mau berbuah dari biji adalah sudah kelihatan dari bibitnya ini, yaitu di dalam akarnya ini terdapat banyak akar serabut. Contohnya seperti ini nih. Nah, inilah akar serabut ini yang banyak. Ini mudah-mudahan bibit pala ini tidak jantan, ini jadi betina, nanti cepat berbuah. Ini yang perlu kita jambang. Nah, beda dengan ini. Nanti ini sama-sama bibit. Tolong perhatikan, ini sama-sama bibit. Meskipun tunasnya bagus, bakal tumbuh daunnya juga bagus, cuma ini sama sekali nggak ada akar serabutnya. Tolong bedakan. Nah, ini yang ini ada akar serabutnya, yang ini tidak ada akar serabutnya, polos. Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan, yang batang seperti ini akan timbulnya menjadi jantan. Meskipun dari buah sudah diseleksi, dari bijinya juga sudah diseleksi, namun ini akhirnya juga tidak berbuah. Sedangkan yang ini beda kan. Nah, ini meskipun daunnya agak jelek, tapi ini akar serabutnya banyak. Ini mudah-mudahan yang ini akan menjadi buah. Jadi untuk itu, untuk teman-teman tolong kalau mau belajar tani perhatikan dulu, supaya tidak menyesal nantinya setelah ditanam kok nggak buah apa sih. Nah, ini dari akar ini aja dulu. Meskipun ada teori-teori yang lain, tapi ini berdasarkan pengalaman aja. Karena saya basicnya bukan tani, bukan pertanian. Jadi hanya berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang saya lakukan di kebun saya sendiri. Nah, mudah-mudahan paham ya. Yang ini polos, ini nggak usah ditanam. Meskipun bagus tunasnya, buahnya juga bagus, tapi ini polos, nggak ada akar serabutnya. Udah besar begini polos. Sedangkan yang ini baru daun 2, tapi akar serabutnya bisa dilihat tuh. Nah, ini seperti ini nih. Ini baru akarnya daunnya baru kecil, masih kecil, tapi akar serabutnya akan banyak tuh, bahan-bahan akarnya. Nah, inilah yang perlu di polybag. Nah, setelah dijabut begini, usahakan buahnya ini jangan sampai putus. Buahnya jangan sampai putus. Karena apa? Karena untuk menyokong tumbuhnya batang ini dari buah ini, karena nutrisinya masih ngambil dari buahnya ini. Kalau ini putus biasanya agak layu, jadi stres. Nah, tapi kalau ininya nggak putus, insya Allah seperti ini nih. Mari kita lihat yang udah dijambang. Nah, ini. Nah, ini kan masih ada buahnya semua, tolong didekatkan, deketin. Nah, itu masih kelihatan semua ya. Masih ada bijinya semua tuh. Mudah-mudahan ini nggak layu. Nah, setelah ini dimasukkan ke polybag, usahakan ini antara 10 sampai 15 hari. Jangan dulu terkena sinar matahari langsung.
Usahakan di tempat yang teduh atau yang ada atapnya atasnya. Nah, nanti setelah usia 10 atau 15 hari baru kita pindahkan ke tempat yang ada sinar mataharinya, menjaga supaya tidak terjadi stres pada tanaman ini. Nah, nanti setelah dipindahkan ke tempat yang ada sinar mataharinya, ini perlu penyiraman. Kalau musimnya panas, ini perlu disiram pagi dan sore. Tapi kalau masih di tempat teduh, cukup disiram 2 hari atau 3 hari sekali. Karena ini belum kena matahari. Kalau disiram terus-terusan takutnya jadi becek. Bibitnya akhirnya tanaman layu. Demikianlah tutorial yang atau berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan mengenai penjambangan ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya. Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung cita-cita harapan dan kerja keras. Putar otak